Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Yasin Masjid Riyadul Jannah, dan yang saya hormati ibu-ibu jamaah Wirid Yasin, dan yang saya hormati anak-anak kami dari Madrasah Raudhatul Thulab, yakni alamatnya berada, tahu alamatnya di mana? Dari Paris 1 Kota Raja, ya. Oke, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Masjid Riyadul Jannah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mungkin Ibu bertanya-tanya siapa yang akan ceramah pada sore hari ini gitu ya. Jadi saya akan terlebih dahulu memperkenalkan bahwa yang ceramah hari ini adalah anak-anak kami yang sekolah di madrasah ataupun di aliyah di Paris 1 Kota Raja, khususnya sekolah aliyah ya Bu. Jadi tujuan pertama kedatangan anak-anak kami ini adalah yang pertama silaturahmi, yang kedua adalah memenuhi ataupun perintah dari sekolah bahwa mereka ini sudah kelas 3 alias kelas 12 sekolah aliyah ya Bu. Jadi mereka mempunyai syarat untuk kelulusan, mereka harus tampil ke masyarakat agar nantinya mereka setelah tamat dari sekolah aliyah mereka tidak canggung untuk turun ke masyarakat nantinya ya Bu. Jadi itu tujuan kami, dan maaf nanti penampilan dari anak murid kami bukan bermaksud untuk menggurui ataupun yang melebihi ya kemampuan dari ibu-ibu, tapi di sini kami ingin istilahnya mengeksplor, mempraktekkan apa yang selama ini anak-anak kami dapat dari sekolah. Jadi itu tujuan kami ibu-ibu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon waktunya ya Bu, mohon kesediaannya untuk mendengarkan. Dan ini sebelumnya kami juga sudah minta izin Ibu sama ketuanya, yakni dengan Ibu Konaten. Kemarin sudah kami konsultasikan bahwa anak aliyah akan datang ke masjid kita ya Bu. Oke. Untuk itu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, acara sepenuhnya akan dipimpin oleh anak kami, yakni Siska Hayati. Kepada anak kami persilahkan dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Ketua Wirid Yasin, dan yang saya hormati ibu-ibu Wirid Yasin dan ibu-ibu pembimbing sekaligus teman-teman seperjuangan. Susunan acara yang pertama yakni pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ceramah, yang ketiga doa sekaligus penutup. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siska Hayati
Dan ini teman saya Bayu Muhafirwansyah sebagai penceramah dan itu sebagai pemimpin doa sekaligus kameramen. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Sebelum kita masuki acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni ceramah yang akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Itu adalah satu bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada Jumat kali ini, sehingga kita dapat menghadiri Masjid Riyadul Jannah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kenikmatan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita terlahir di dunia ini hingga saat ini, nikmat yang tak ada habis-habisnya. Salah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan keislaman. Keimanan dan keislaman adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan di dunia, terlebih lagi kebahagiaan di akhirat. Hal ini tidak didapatkan oleh mereka yang terlahir sebagai orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, tidaklah satu orang pun dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani, yang mendengar tentang diriku, lalu ia mati dalam keadaan belum beriman dengan risalahku, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah terlahir dari orang tua yang telah memeluk agama Islam, sehingga kita berada di lingkungan orang-orang muslim dan muslimah. Berbeda dengan mereka yang terlahir dari orang tua kafir, sehingga kelak saat dewasa mereka akan menjadi pembangkang kepada Allah serta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, apabila kita terlahir di dunia ini, sudah pasti kita mendapatkan cobaan dan ujian. Betul apa tidak, Ibu? Mustahil kan? Tidak ada satu orang pun yang terlahir di dunia ini tidak mendapatkan cobaan dan ujian tersebut. Sebagai contohnya, apabila Allah menjadikannya seseorang yang kaya raya, bergelimang dengan harta yang sangat berlimpah, sesungguhnya dia diuji oleh Allah. Apakah dia akan menjadi seseorang yang bersyukur atau malah kufur dengan harta kekayaan yang Allah berikan kepadanya? Dan sebaliknya, apabila Allah menjadikannya miskin, sesungguhnya dia benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan menjadi seseorang
yang bersabar atau malah menempuh jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah agar terlepas dari kemiskinannya. Kita patut meneladani sifat-sifat para nabi dan rasul, mereka yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah walaupun diberi cobaan dan ujian. Namun terkadang karena lemahnya iman seseorang, mereka sering mengatakan, mereka itu nabi dan rasul, jadi wajar saja mereka mendapatkan kesabaran yang luar biasa dari Allah, karena mereka mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Nah, ibu-ibu, hal ini tidak patut kita ucapkan, mengingat kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah seseorang yang bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah sehingga dia ditempatkan di derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab At-Thiqat. Abdullah bin Muhammad menuturkan, ketika aku sedang berjaga di wilayah Aris di Mesir, aku melihat ada sebuah kemah yang sangat kecil di tengah teriknya panas matahari. Aku pun mendekati kemah tersebut dan melihat di dalamnya ada seseorang yang kedua tangannya buntung, begitupun dengan kedua kakinya. Ditambah lagi matanya yang rabun, telinganya yang tuli. Namun aku mendengar lelaki itu mengatakan, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan bersyukur atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain." Mendengar kalimat tersebut, aku pun heran. Kemudian aku bertanya kepada lelaki tersebut, "Wahai saudaraku, nikmat Tuhan manakah yang engkau syukuri?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Diamlah, seandainya Allah datangkan lautan kepadaku, niscaya laut itu akan menenggelamkanku. Apabila Allah menjatuhkan langit kepadaku, niscaya langit itu akan menghancurkanku. Dan apabila Allah mendatangkan api yang menggunung kepadaku, niscaya api tersebut akan membakarku." Kemudian lelaki itu menuturkan kepadaku, "Wahai saudaraku, aku memiliki satu orang anak yang apabila aku hendak makan, dia yang biasanya menyuapiku, dan saat aku hendak beribadah, dia yang mengantarkanku. Namun sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Wahai saudaraku, bisakah kau membantuku untuk mencari anakku tersebut?" Tanpa berpikir panjang, aku pun pergi mencari anak lelaki itu. Di dalam perjalanan, aku melihat anak lelaki itu telah tewas diterkam oleh hewan buas. Melihatnya, aku pun bingung dan heran. Apa yang harus aku katakan kepada lelaki itu, mengingat kondisinya yang sudah memprihatinkan. Aku pun menghampiri lelaki tersebut dan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Aku bertanya, "Wahai saudaraku, apakah engkau mengenal Ayub?" "Iya," jawabnya. Aku bertanya kembali, "Bagaimana keadaan Ayub?" Dia pun menjawab, "Sesungguhnya Ayub diberi musibah dan cobaan yang sangat-sangat besar. Semua anaknya diwafatkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian aku bertanya lagi, "Bagaimana keadaan Ayub selanjutnya?" Lelaki itu pun menjawab, "Dia diberi penyakit yang sangat susah untuk diobati, sehingga semua istri-istrinya pergi meninggalkannya." Kemudian di saat aku hendak bertanya lagi, dia memotong pertanyaanku dan dia bertanya kepadaku, "Wahai saudaraku, katakan, di mana anakku? Aku sudah lapar. Katakanlah, di mana anakku?" Dengan sangat terpaksa,
karena sesungguhnya anakmu telah tewas diterkam oleh hewan buas. Mendengar kalimat tersebut, lelaki itu pun mengucapkan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah melahirkanku seorang keturunan yang tidak bermaksiat kepadamu, sehingga Engkau memasukkannya ke dalam surgamu. Tidak lama setelah itu, lelaki tersebut tersendak dan wafat. Melihat kejadian itu, aku pun bingung serta heran. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku hendak memandikan jenazahnya, mengkafaninya, serta menguburkan jenazahnya, mengingat aku seorang diri di sini. Namun, tidak lama setelah itu, lewatlah 4 orang penunggang kuda. Mereka menghampiriku dan mereka bertanya kepadaku, wahai saudaraku, musibah apa yang telah menimpa dirimu? Aku pun menjawab, sesungguhnya aku baru saja bersama seorang lelaki yang baru saja wafat di hadapanku. Mereka bertanya kembali, siapakah dia? Bisakah engkau membukakan kain yang menutupi wajahnya? Aku pun menjawab, ya, aku akan membuka kainnya. Sontak mereka terkejut dan berteriak, Subhanallah, ini adalah mata yang selalu menangis karena Allah, lisan yang selalu menyebut nama Allah, dan tangan yang selalu berdoa karena Allah. Aku pun heran, aku pun bertanya kepada mereka, wahai saudaraku, apakah engkau mengenal lelaki ini? Mereka menjawab, iya, aku mengenalnya. Dia adalah Abu Kilabah, sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW, yang meninggalkan dari jabatan hakimnya. Lalu setelah itu kami pun segera memandikannya, mengkafaninya, serta menguburkan jenazahnya selayaknya jenazah-jenazah Islam pada umumnya. Setelah selesai, 4 orang penunggang kuda ini pun melanjutkan perjalanannya. Aku pun kembali berjaga-jaga di wilayah Ais di Mesir tersebut. Namun ibu-ibu, kisah Abu Kilabah tidak hanya sampai di sini saja. Abdullah bin Muhammad kembali menuturkan dalam sebuah riwayat, apabila di malam hari ketika aku sedang terlelap tidur, aku bermimpi bertemu dengan seorang lelaki yang berjalan dengan sangat berwibawa. Kemudian aku bertanya kepada lelaki itu, wahai saudaraku, bukankah engkau yang kemarin kami makamkan? Kemudian lelaki itu menjawab, iya, benar. Kemudian aku bertanya kembali, lantas bagaimana engkau mendapatkan tingkatan derajat yang mulia ini? Lelaki itu pun menjawab, sesungguhnya kita harus selalu bersabar dan selalu bersyukur. Kita harus bersabar ketika diberi musibah, kita harus bersyukur ketika diberi kelapangan, sehingga mendapatkan tingkatan derajat ini. Demikianlah ibu-ibu, kisah Abu Kilabah, kisah seseorang yang selalu bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia ditempatkan di sisi Allah yang sangat mulia. Kita harus mengambil contoh kisah Abu Kilabah ini, kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang selalu bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah, padahal dia diberi cobaan yang sangat berat, diberi penyakit yang susah untuk diobati, sehingga istrinya pun pergi meninggalkannya dan semua anak-anaknya diwafatkan atas kehendak Allah. Memang sulit untuk kita bersabar, tetapi menyia-nyiakan pahala dari kesabaran itu ialah yang paling buruk. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bisa jadi kita yang selalu bersabar di dunia dipandang rendah oleh orang lain, namun kita dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ibu-ibu ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan, sehingga ibu-ibu di sini tidak paham dengan apa yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah semata, dan kesalahan datang dari saya sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini hari Jumat, kalau besok hari Sabtu, ibu
ibu yang terhormat semoga sehat selalu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh teman saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarana wa tawassuana wa taqbulana wa tammi taqsiruna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal aqwa inda hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami berterima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua yang telah memberikan tempat dan waktu kepada kami untuk menjalankan tugas ini. Kami berterima kasih sebesar-besar mungkinnya ibu-ibu. Saya selaku pembawa acara ini mohon dimaafkan apabila ada salah kata, ucapan, perilaku yang kurang sopan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meluangkan atau mendengarkan tausiah dari anak kami. Dan berakhirnya acara yang telah disampaikan kepada anak kami minta kesan-kesannya dari ibu-ibunya perwakilan, ya. Jadi nantinya mungkin selama mendengarkan ceramah tadi ada kesannya lah pastinya, gitu kan. Jadi kalau minta kesediaan waktu, mungkin ibu ketua atau ibu yang lain juga boleh, ya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.